Baik, selamat sore rekan-rekan semua. Selamat kita berkumpul di tempat ini dan senang sekali saya Yeske di acara press conference pentas produksi ke-105 Sanggar Tangkasi. Kalau saya melihat kan, mohon maaf, saya menghormati para hakim dalam dunia nyata, tapi menurut saya ya belum lah. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat kita berkumpul di tempat ini dan senang sekali saya Yeske di sore hari ini, tepat di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Kita ada di acara press conference pentas produksi ke-105 Sanggar Tangkasi dengan judul Pementasan Pengadilan Aturan. Dan tepat hari ini press conference dilaksanakan, ini bertepatan dengan Hari Teater Sedunia. Dan juga ini salah satu keunikan dan bagian dari rencana Tuhan. Presiden Sanggar Tangkasi berhari ulang tahun tepat di Hari Teater Sedunia. Jadi sebelumnya saya mewakili seluruh teman-teman yang ada mengucapkan selamat hari ulang tahun dulu Abang. Buat teman-teman juga atau saudara-saudara yang menyaksikan. Jadi tanggal lahir ini tidak pernah manusia yang tentukan. Dan di press conference hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim produksi depan layar dan belakang layar yang hadir di sore hari ini. Dari paling ujung kanan saya ada produser Jaladri Junius Bawoto, kemudian ada Donald Bentian selaku sutradara, ada eksekutif produser Rizal Marcos Atos Lumombo, ada eksekutif produser juga yang sekaligus penulis naskah Bang Leonardo Axel Galatang. Ini ada pemain sebagai Oma, Ceisha, dan juga ada Kiefer sebagai Langkade. Salah satu hakim yang nantinya muncul atau ada di naskah pengadilan aturan. Dan saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman media. Terima kasih sudah hadir. Dan sedikit saya akan membacakan mengenai sinopsis dari pengadilan aturan ini sebelum kita masuk lebih jauh. Mengenai produksi yang 105. Bukan produksi satu atau kedua atau ketiga, tapi produksi ke-105 dari Sanggar Tangkasi. Dan naskah yang akan dimainkan ini adalah naskah bergenre surrealis yang mengisahkan tentang hayalan seorang gembel bernama Daralo yang kemudian mengajak temannya Sombonaung untuk bersama-sama masuk dalam hayalannya. Hayalan Daralo tentang 4 orang hakim, Barunda, Langkade, Binungki, Parandu dari Gua Kebebasan yang bersepakat untuk memberangus segala bentuk aturan yang berkeliaran di alam semesta. Nah, mereka berempat ini menggelar sidang, menghadirkan para terdakwa yang adalah representasi dari manusia korban aturan di dunia. Dan para terdakwa yang dihadirkan diundang lewat mimpi dari berbagai golongan. Seperti petani, ada Oma, anggota jemaat, ada politisi, ada janda cantik, dan siswa untuk membawa keluhan terkait aturan-aturan yang membelenggu mereka di dunia tentunya. Untuk kisah selanjutnya silakan saksikan pada pementasannya. Jadi produksi ini sebetulnya sudah dipersiapkan di tahun 2019. Bahkan sudah mulai proses produksi 3 bulan kemudian memasuki 2020 pandemi COVID-19 atau COVID-19 sehingga produksi ini ditunda untuk dilaksanakan. Namun dari Sanggar Tangkasi punya program bahwa tahun 2022 ini akan melaksanakan pementasan sebulan sekali. Dan kemudian nantinya di 2023 meningkat lagi sebulan dua kali. Jadi hari ini press conference ini juga merupakan sejarah baru di dunia digitalisasi bagi Sanggar Tangkasi sendiri dalam produksi 105. Dan ini sebelum masuk saya ingin mewawancara sedikit kepada Oma dan juga Langkade yang sudah berproses produksi dari 2019
ditunda, kemudian mempersiapkan diri lagi dengan tim produksi yang baru, dirombak, dan tentunya proses latihannya berbeda dengan keadaan normal. Oke, silahkan Ceisha dan Kiefer sebagai pemain mengambil bagian di proses ini. Saya hanya ingin tanya singkat, berapa lama latihan mempersiapkan untuk produksi ini? Untuk proses latihan sebenarnya ada sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih untuk proses latihan produksi Tangkasi ini yang ke-105. Sebenarnya untuk kesulitan selama proses latihan lebih kepada waktu sih kalau menurut saya, karena di tengah pandemi COVID-19 juga yang masih sedang berlangsung saat ini, tidak semua anak-anak para pemain itu punya waktu luang atau diberikan izin oleh orang tua untuk datang latihan. Jadi kesulitannya adalah bagaimana kemudian antara sutradara, Astrada, kemudian kita pemain saling menentukan waktu yang tepat untuk untuk pelaksanaan latihan tersebut supaya semua pemain bisa hadir dan bisa latihan bersama-sama. Mengatur jam latihan. Kalau dari naskah sendiri untuk penguasaan dan lain-lain? Sebenarnya kalau untuk kesulitan sebagai pemain ini sifatnya subjektif ya Kak. Tiap pemain pasti mempunyai kesulitannya masing-masing. Kalau saya sendiri ketika memerankan sosok Oma ini, yang pertama adalah karena saya masih berada di usia 21 tahun, masih sangat muda, dan harus memerankan karakter Oma yang tua, rentah, dari cara bergerak, dari cara berbicara, yang tidak bisa se-cheerful anak muda. Kesulitannya bagaimana kemudian nanti di pementasan saya bisa meyakinkan penonton bahwa yang ditonton di pementasan tersebut adalah sosok Oma, bukan sosok Ceisha lagi. Yang mungkin 21 tahun. Iya, kesulitannya seperti itu. Oke, berarti secara penguasaan naskah masuk ke dalam tokohnya yang ada yang tersulit. Betul. Ini dari kacamata pemain. Coba ke Kiefer dulu. Ini naskah Leonardo Axel Galatang ini kadang-kadang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Jadi ini seorang Kiefer masih muda, menguasai naskah yang kalau untuk saya pribadi dari dulu kalau baca naskahnya Abang itu buat saya berat. Masuk ke dalam naskah untuk Kiefer, apalagi Kiefer menjadi salah satu pemain sebagai hakim di pengadilan aturan. Jadi ada 4 orang hakim yang akan ada di pengadilan aturan. Salah satunya diperankan oleh Kiefer sebagai Langkade. Bagaimana menguasai naskah ini sebagai Langkade, menguasai peran yang ada? Ya, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya di tahun 2017 sebenarnya saya sendiri sudah pernah membawakan naskah ini pengadilan aturan saat Festival Teater tahun 2017, sutradara juga Kak Onal. Dan kebetulan juga saya memainkan salah satu hakim juga di sini, tapi perannya Binungki. Nah, sekarang produksi ini saya memerankan karakter Langkade. Untuk kesulitan memahami naskah pada saat itu sih baru masuk teater, gabung teater, dan awalnya itu memang nggak tahu sama sekali ini ceritanya jelaskan tentang apa, alurnya bagaimana, cuma tahu baca, nggak paham dengan isi naskah. Dijelaskan sutradara lagi masih kurang paham, kayak aduh rupa susah masuk di kepala karena surrealis juga kan Kak ini genre naskahnya. Tapi karena proses latihan, baca terus naskah, dialog itu diulang-ulangi lagi terus menerus, akhirnya mulai paham sedikit demi sedikit. Jadi untuk saya sendiri awalnya sih susah memahami naskah, tapi karena proses latihan terus reading terus, makanya mulai paham sedikit demi sedikit untuk memahami seluruh isi naskah tersebut. Gitu Kak. Oke, baik, terima kasih Kiefer, terima kasih Ceisha. Dan ini saya langsung ke pemilik naskah yang menulis naskah ini. Jadi judulnya Pengadilan Aturan dari Kak Axel. Dalam proses kreatif naskah ini, Bang ditulis kapan, dan ketika berproses menciptakan naskah ini, biasanya kan kita punya dasar atau ide yang, saya akan menulis seperti ini. Selamat sore teman-teman
para jurnalis. Ini generasi saya yang berapa lapis ke bawah. Terkait dengan naskah yang saya tulis ini sebenarnya tidak ada ide yang secara spesifik. Waktu itu saya kan duduk di depan pintu gedung kesenian belakang. Rupanya di kantin. Karena saya lihat ada laptop nganggur, saya ambil. Nah, dalam waktu 3 hari saya menulis 10 naskah yang akhirnya dibukukan sebagai antologi drama. Saya yang ketiga, buku ketiga, yang diberi judul Selendang Sutra Jingga. Nah, naskah ini yang menjadi produksi Jakarta Kasih yang 105 adalah salah satu dari 10 naskah yang saya tulis 3 hari itu. Jadi idenya ya mengalir begitu saja. Saya nulis. Tidak pernah saya merenung pikir ide. Pokoknya begitu lagi mood, nulis. Tapi khusus naskah ini saya punya kerinduan, punya impian, punya apa ya, angan-angan memimpikan adanya hakim di Indonesia yang hakim yang benar-benar ideal hakim. Kalau saya melihat kan, mohon maaf, saya menghormati para hakim dalam dunia nyata, tapi menurut saya ya belum ada hakim yang seperti yang saya impikan, seperti 4 hakim dalam naskah itu. Hakim yang tidak pusing dengan ancaman, hakim tidak pusing dengan aturan, hakim tidak pusing dengan karena takut nanti memvonis seseorang karena dia punya masa. Hakim benar-benar hakim. Hakim menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kalau sekarang kan bilang tanpa pandang bulu, Mar. Dari bulu-bulu terlalu banyak. Nah itu gimana ya? Nggak secara spesifik harus merenung rancang itu secara spontan saja. Nanti hari ada 10 naskah. Duduk nganggur, laptop saya tulis. Nah, intinya adalah pengadilan aturan saya mau punya hakim seperti di Mahkamah Konstitusi, benar-benar berangus aturan-aturan yang memasuk kemerdekaan manusia. Karena kita kan terlalu banyak aturan, sehingga kadang-kadang kita kehilangan arah, bingung. Ini hidup ini mau dibawa kemana? Karena di sana ada tembok aturan, di sini tembok aturan. Maka saya punya keinginan, punya hak yang berani memberang semua aturan-aturan yang tidak beres itu. Terutama terkait dengan pembelengguan kreativitas manusia, kemerdekaan manusia. Saya kira itu. Oke, baik Bang, terima kasih. Jadi keinginan punya hakim yang benar-benar hakim yang benar-benar hakim ya. Oke, baik. Ini penjelasan dari Bang Axel. Kemudian saya bergerak dulu ke Bang Atos selaku eksekutif produser. Proses dalam produksi ini di situasi saat ini bagaimana dari sisi pendanaan dan sebagainya, Kak? Terima kasih. Dasarnya memang ketika kami ditunjuk sebagai produser untuk proses pengembangan pementasan dalam proses ini, memang kami butuh komunikasi dengan sutradara terkait dengan proses pendanaan. Memang setelah lakukan pengkajian terhadap pendanaan ini ada sekitar 50 juta yang kita harus siapkan untuk proses-proses, dan ini sementara kemudian kita siapkan karena memang sutradara harus mempersiapkan panggungnya, bahkan kemudian properti-properti yang mau digunakan dalam proses pementasan. Jadi kami sudah siapkan itu untuk kemudian nanti kolaborasinya dengan tiket juga menjadi bagian dalam proses persiapan kita terkait dengan pendanaan. Jadi itu yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Atos selaku eksekutif produser dalam pentas produksi ke-105. Dan selanjutnya
dari Kak Onal sebagai sutradara dalam pengadilan aturan ini. Dan ini adalah penggarapan kedua seorang Donald Bentian untuk naskah ini. Jadi sebelumnya naskah ini sudah pernah digarap oleh Kak Onal dan tampil sebagai pemenang atau juara di Festival Teater Remaja tahun 2017. Dan tentunya penggarapan tahun 2017 dan kali ini benar-benar berbeda karena waktu itu materinya merupakan siswa SMA untuk pemain. Kemudian kali ini dari anak-anak Sanggar Tangkasi yang bisa dibilang usianya sudah tidak SMA juga, tapi bentuk penggarapannya seperti apa mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Kak Onal sebagai sutradara. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman pers yang sudah hadir, terima kasih. Naskah ini betul tadi yang dikatakan oleh Yesko, naskah pengadilan aturan ini sudah kedua kalinya saya garap. Yang pertama itu di tahun 2017 dan ada kiper ini pemainnya lalu masih di casting tapi masih sama Hakim tapi beda, yang 2017 itu Binungki, yang sekarang jadi Langkade, salah satu Hakim. Dan kebetulan gara-gara naskah ini, karena naskah ini waktu Festival dari Remaja itu saya didaulat jadi sutradara terbaik karena naskah ini waktu itu. Dan naskah ini ditunda waktu 2019 pas Maret itu ada pandemi. Sebenarnya sutradaranya waktu itu Jun, produser ini dia waktu itu sutradara, saya pemain, saya main di naskah ini. Tapi ketika tahun 2022 ini kami akan lanjutkan produksi yang ke-105 ini, jadi bertukar posisi. Jun jadi produser, saya jadi sutradara di naskah ini. Jadi untuk pengadilan aturan ini, garapannya ya karena sekarang lagi marak dibahas, Mark Zuckerberg lagi membahas metaverse, Elon Musk lagi membahas bagaimana kalau manusia invasi ke planet Mars. Nah, saya berimajinasi bagaimana seandainya ada peradilan tapi di luar angkasa. Gitu. Jadi garapannya lebih ke futuristik. Gitu. Bagaimana suasananya kalau sebuah peradilan itu ada di luar angkasa, begitu. Nah, karena memang belum ada mungkin. Gitu. Karena juga saya basic dari hukum. Saya lulusan Fakultas Hukum, jadi saya pernah belajar lalu ada mata kuliah hukum tata ruang dan luar angkasa. Kalau di Fakultas Hukum ada mata kuliah hukum tata ruang dan luar angkasa. Nah, saya coba untuk merealisasikan peradilan di luar angkasa itu. Gitu. Di atas panggung teater. Soalnya kan kalau ada contoh ada terjadi tindak pidana atau apa di luar angkasa, tetap peradilannya kan kembali ke bumi. Itu saya pernah tanyakan ke dosen. Ya, menurut dosen peradilannya kembali ke bumi. Gitu. Nah, saya coba merealisasikan bagaimana peradilan itu ada di luar angkasa. Kira-kira gambarannya untuk penggarapan kali ini ya seperti itu. Ya intinya futuristik lah. Ini penggarapan yang futuristik, dari kostum, dari artistiknya itu semua serba futuristik. Itu kira-kira itu. Ya baik, Kak Donald Bentian selaku sutradara. Jadi kita sudah dapatkan bocoran, naskah ini akan digarap secara berbeda dengan 5 tahun lalu. Jadi sudah ada rentang waktu 5 tahun dengan penggarapan sebelumnya. Dari materi pemain, tim produksi pun sudah berubah total. Dan kali ini digarap secara futuristik, kalau bahasanya sutradara. Jadi seperti apa penampilannya, seperti apa pentas produksinya, jangan lupa teman-teman yang menyaksikan, datang di saat pementasan. Agar supaya kita bisa sama-sama melihat hakim yang seperti apa, hakim yang diimpi-impikan oleh seorang Leonardo Axel Galatang atau penulis naskah.
Ya, ke Saudara Jaladri Junius Bawotong selaku produser. Terima kasih. Sedikit banyak tadi sudah disampaikan mengenai persiapan dari pementasan pengadilan aturan ini dan gambaran apa yang akan ditampilkan. Nah, tugas kami adalah merealisasi apa yang sudah diimajinasikan oleh sutradara ini. Sudah bisa dibayangkan, makanya anggaran yang kami butuhkan memang cukup besar untuk sebuah panggung teater, karena ide yang sudah disampaikan oleh sutradara ini akan kami tampilkan di panggung. Nah, mulai dari persiapannya itu memang sempat ada argumen-argumen yang berbeda memang ketika kita merealisasikan di panggung, bagaimana menciptakan ruang angkasa ini di panggung gedung kesenian. Kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kami ini bekerja sama, ada beberapa yang mensponsori untuk kebutuhan-kebutuhan pementasan. Ini ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu lewat Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara di Manado, Blessing Hill yang mensponsori hari ini. Ada dari Indofood, ada Toko Bangunan Immanuel yang mempersiapkan segala material-material di atas panggung. Ada Perumda Bangun Bitung juga di belakang produksi kami kali ini. Terima kasih Pak Dirut. Ada Kous Bitung yang mengadakan Kous Team ini. Ada Latulip yang menyumbangkan alat makeup, dan ada dari PT MSM TTN yang juga mensupport. Ada sahabat jurnalis dari pers yang menjadi kerabat pers kami. Ini mitra kami. Nanti ke depan semua kegiatan Sanggar Tangkasi ini bisa diliput oleh sahabat jurnalis. Kontennya ke Sahabat jurnalis ini. Hak eksklusifnya untuk media dari sahabat Iya. jurnalis. Jadi itu milik eksklusifnya sahabat jurnalis ya. Ya. Ini kerjasama, ini berarti kerjasama dan sponsor dari hampir seluruh pihak ya, seluruh bagian ya Pak produser ya. Iya. Ya, oke baik. Jadi pantas kita boleh ada di hari ini untuk press conference, karena memang kalau memang tadi melihat besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk produksi ini, mungkin kita agak kaget. Tapi ternyata sudah ada sponsor-sponsor yang turut ambil bagian untuk mensukseskan atau membuat produksi ini boleh terlaksana nantinya. Jadi ini merupakan langkah luar biasa setelah 5 tahun, tentunya bagi teman-teman, bagi Bang Axel penulis naskah, bagi Kak Atos, bagi Bapak sutradara, dan juga Bapak produser, dan juga teman-teman pemain. Oh ya, total seluruh pemain yang akan pentas? Untuk pemain itu totalnya ada 20 orang. 20 orang. Iya. Dan di tim produksi juga ada 20 orang. 20 orang pemain dan didukung oleh tim produksi 20 orang juga. Kalau boleh tahu kisaran atau durasi dari pementasan nantinya? Pak Sud, Pak Sud? kurang lebih 1 jam 30 menit lah. Kurang lebih 1 jam 30 menit. Jadi ini bocoran Sanggar Tangkasi akan memberikan pementasan ke 105 produksinya nanti, dan buat teman-teman yang ingin menyaksikan boleh nanti datang langsung. Pelaksanaannya kapan Pak Sutradara? Boleh dikasih informasinya? Tanggal 1 dan tanggal 2 April. Tanggal 1 dan tanggal 2 April, hari Jumat dan, Sabtu. hari Sabtu. Iya. Open gate-nya jam 6 sore. 18 Open gate jam 6 sore di Gedung Kesenian. Iya, tapi jam 4 sore kita sudah buka, ada aktivitas, karena kita juga didukung teman-teman UMKM juga yang ada nanti ada ruang tunggu, masuk Gedung Kesenian itu ada ruang tunggu, bisa lihat-lihat ada UMKM juga, nanti ada kita putar
film pendeknya Sanggar Tangkasi Tangkasi. dari. Oke, Iya, baik. jadi sambil menunggu sebelum open gate itu bisa ada nonton film dulu, mau jalan-jalan nikmati kopi dan ada snack-snack mungkin dari teman-teman UMKM. Baik. Harus setelah open gate kita. Jadi ini konsep untuk Iya. pelaksanaan produksinya atau pementasannya juga Sanggar Tangkasi juga berbeda ya kali ini. Jadi bukan hanya sekedar pementasan, tapi sebelum masuk ke area pementasannya atau panggungnya atau lokasi tempatnya, itu di depan ada disediakan ruang tunggu di mana teman-teman dari UMKM Bitung itu ada di sana, dan boleh teman-teman yang sambil menunggu untuk masuk, boleh silakan lihat-lihat atau membeli produksi lokal UMKM Bitung, film yang diproduksi oleh Sanggar Tangkasi. Jadi informasi sebelumnya Sanggar Tangkasi juga sudah memproduksi dua kali festival film pendek. Pada festival film pendek tahun 2020 itu ada 13 film, dan di festival film pendek tahun 2021 itu ada 17. Ada 17, jadi total ada 30. Iya, Jadi ada 30 film dalam 2 tahun masa COVID ini. Sanggar Tangkasi punya produksi. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang berpikir, duh, Sanggar Tangkasi tidak berproduksi pementasan panggung secara konvensional, tapi ternyata ada produksi festival film dan karya-karyanya itu dari anak-anak Sanggar Tangkasi juga. Festival film ini kan pengganti festival teater yang tidak boleh dilaksanakan saat pandemi. Tangkasi kan punya program tahunan yang bernama FTR, Festival Teater Teater Remaja. Nah, karena COVID, maka bisa, maka diganti dengan festival film pendek. Silakan pertanyaannya. Ya. Sama penulisnya Bang Acel. Bang, kenapa harus mengambil judul pengadilan aturan ini? Dan apakah tidak takut ketika ada hakim yang tersinggung? Karena di gambaran tadi sedikit ikuti bahwa Bang Acel ingin benar-benar ada hakim yang benar-benar hakim. Nah, pertanyaannya, apakah hakim kita saat ini seperti apa? Menanggapinya itu. Iya, baik. Ini Jangan sampai disomasi ketika ini pentas ada yang somasi hakim atau seperti apa ya? Mungkin ada. betul. Iya, ini menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tadi, dan ini ada pertanyaan kedua. Dari kenapa judulnya pengadilan aturan, dan apakah tidak takut kalau nanti kita disomasi karena judulnya pengadilan aturan dan mencari yang hakim yang benar-benar hakim. Oke, mungkin langsung ke Bang Axel dulu. Kenapa pengadilan aturan? Karena saya melihat fenomena aturan-aturan di dalam kehidupan real, kadang-kadang tadi saya bilang membelenggu kebebasan manusia secara utuh. Kadang-kadang memangkas kreativitas, ide-ide cemerlang manusia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka saya punya keinginan agar aturan-aturan ini diberangus. Agar manusia benar-benar murni hidup dengan kemerdekaannya. Tentu bukan tidak beretika. Kemudian, apakah tidak takut? Mal, selama kita berurat, takut putus. Apalagi usia begini, maksudnya saya takuti Tuhan. Sebagai hakim yang seadil-adilnya. Dan saya kira kalau saya punya keinginan untuk punya hakim yang benar-benar hakim, kan saya mewakili publik. Dan kalau tersinggung, kenapa tersinggung? Kalau memang mereka hakim benar. Kalau tersinggung, yang berarti hakim tidak benar. Dan itu saya akan lawan. Saya kira itu. Dari jawaban dari Bang Axel, juga selaku penulis, selanjutnya dari produser, eksekutif produser Baik, mengenai terima kasih persiapan. terkait dengan apa yang kemudian akan kita siapkan pada para penonton. Tentu kami yang saya sampaikan tadi dari awal, pasti kita akan melakukan penjualan tiket
ada 2 pendekatan penjualan tiket yang kita laksanakan. Yang pertama kepada seluruh anak-anak sanggar di sekolah-sekolah. Baru kedua ada yang VIP. Jadi di VIP itu kita mempersiapkan mereka snack untuk kemudian mereka bisa menikmati di dalam pada saat proses pementasan. Jadi kita siapkan tiket untuk para siswa, atau ada juga yang anggota-anggota Sanggar Tangkasi di sekolah-sekolah, dan tiket yang VIP ini yang kita juga siapkan. Mungkin itu, terima kasih. Oke baik, terima kasih. Jadi ada penjualan